Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suryo Wahyu Raharjo, spesialis bedah. Saya di sini bekerja di Rumah Sakit Islam Surakarta. Di sini saya mau sedikit sharing dengan teman-teman sekalian tentang kasus usus buntu. Ya, usus buntu sendiri adalah suatu organ di usus yang berbentuk tabung dengan panjang sekitar 5-10 cm. Usus buntu juga disebut nama lainnya umbai cacing atau juga nama ilmiahnya Appendix vermiformis. Jika mengalami peradangan disebutnya appendicitis. Pada gejala awal, pasien sering mengalami rasa yang tidak enak di bagian perut atas, mual, demam, dan jika gejalanya lebih lanjut bisa nyeri yang berpindah ke kanan bawah dan sampai nyeri di seluruh lapang perut jika sudah mengalami pecah. Appendix sendiri berbentuk seperti tabung, kita ibaratkan seperti tabung. Dia akan mengalami suatu sumbatan. Ya, sumbatan itulah yang menyebabkan penyakit yang berkelanjutan. Dari sumbatan itu tubuh berusaha untuk mengeluarkannya, makanya timbul beberapa keluhan. Jika sumbatan tidak diatasi, maka akan terjadi penumpukan kuman di dalam tabung itu sendiri dan juga peredaran darah menjadi tidak lancar, yang kemudian bisa menjadi appendicitis gangrenosa atau usus buntunya mengalami infeksi yang jika tidak ditangani maka dinding usus buntu atau dinding appendixnya mengalami penipisan dan juga peradangan hebat yang akhirnya yang tidak kita inginkan adalah usus buntu atau appendixnya pecah yang infeksinya bisa menyebar ke seluruh lapang perut. Radang usus buntu sendiri bisa terkena di semua level usia, baik mulai dari bawah 5 tahun maupun sampai ke orang tua, karena setiap orang pasti mempunyai appendicitis. Secara fungsi sebenarnya appendicitis ini sampai sekarang masih diteliti untuk fungsi intinya, tetapi pada dasarnya appendix vermiformis atau usus buntu ini sebenarnya berguna untuk pertahanan tubuh, tapi hanya skalanya 1% saja. Ya, jadi jikapun itu diambil operasi pengangkatan usus buntu maka tidak berdampak banyak kepada fisiologi tubuh. Dan juga untuk sistem scoring, kadang kita untuk pasien balita yang belum bisa mengeluh ada suatu sistem scoring tersendiri, yaitu namanya Alvarado score. Dalam penilaian scoring, Alvarado score itu adalah untuk menilai prediksi gejala suatu pasien yang mengarah ke arah usus buntu, yaitu seperti kurangnya nafsu makan, mual, kemudian nyeri, perut kanan bawah, dan juga ada peningkatan leukosit, demam, dan sebagainya yang mengarah ke arah usus buntu. Ada scoring 1-10, jika di atas 7 maka mengarah ke arah diagnosis usus buntu. Nah, usus buntu kenapa dok harus dioperasi? Karena tujuan operasinya jangan sampai usus buntu ini, ya appendicitis ini mengalami pecah atau perforasi. Jika sampai perforasi, yang ditakutkan adalah peradangan seluruh usus bahkan sampai ke seluruh tubuh. Itulah yang kita hindari. Gejala pada pasien seringnya berbeda-beda karena tergantung dari tingkat keparahan suatu sumbatan di usus buntu itu sendiri. Dari awal yang suatu tabung mengalami sumbatan atau kita sebut obstruksi, gejalanya mungkin hanya bersifat kurang nafsu makan, kemudian rasa tidak enak di daerah perut atas atau daerah sekitar pusat. Dan jika sudah mengalami suatu gangguan pembuluh darah atau iskemik, maka akan bersifat nyeri perut kanan bawah. Gejalanya berpindah ke bagian kanan bawah yang semula dari perut atas. Nah, itu jika sudah mengalami gangguan pembuluh darah. Naik lagi, ya sudah mengalami gangren. Gangren itu artinya usus buntu itu sendiri sudah tidak bisa mengcounter atau melawan suatu infeksi karena ada penumpukan kuman di usus buntu itu sendiri karena ada sumbatan itu. Ya, itu namanya usus appendicitis gangrenosa. Jika sudah gangren, maka indikator laboratorium sudah mulai naik, yaitu leukosit mulai naik, neutrofil mulai naik, dan pasien biasanya mengeluh adanya demam. Demamnya subfebris atau demam yang tidak terlalu tinggi. Kalau biasanya kita bilang sumar-sumar gitu. Nah, setelah gangrenosa, jika tidak diatasi, maka dapat
ada ancaman untuk usus buntunya pecah atau bocor. Itu namanya appendicitis perforasi. Ya, jadi nanah yang ada di dalam usus buntu tadi, kuman-kuman semua keluar ke dalam rongga perut. Awalnya infeksi bersifat lokal di daerah sekitar usus buntu saja. Ya, tetapi jika tidak diatasi segera, maka infeksinya bisa menyebar ke seluruh perut. Yang terakhir, dengan penyebaran seluruh perut di dalam nanah di seluruh perut, maka bisa terjadi gangguan sistemik atau seluruh tubuh yang di akhirnya nanti bisa sampai ke arah sepsis. Baik, untuk menjawab pilihan terapi, untuk pilihan terapi usus buntu yang mengalami sumbatan dan juga mengalami infeksi, yang pertama-tama adalah kita menangani gejala terlebih dahulu. Gejalanya dengan pemberian obat-obatan, infus, dan terapi cairan, dan juga yang paling penting adalah antibiotik masuk. Dan segera untuk direncanakan operasi. Dok, tujuannya operasi untuk apa? Operasi yang pertama untuk mengangkat usus buntunya supaya tidak sampai pecah jika memang belum pecah, ya, atau bocor. Jika sudah pecah, jika sudah terlanjur pecah, maka adalah untuk membersihkan nanah yang sudah terlanjur ada di rongga perut supaya infeksi tidak menjadi lebih parah lagi. Gitu. Nah, untuk teknik operasinya ada dua pilihan yang dapat dipilih oleh pasien, yaitu open surgery atau pembedahan terbuka. Yang kedua adalah pembedahan dengan minimal invasif dengan menggunakan laparoskopi. Untuk pilihan terapi open surgery dan laparoskopi minimal invasif jelas mempunyai masing-masing kelebihan. Untuk open surgery dengan akses langsung maka lebih mudah untuk mengerjakan dan akan lebih cepat. Tetapi untuk luka operasinya akan lebih panjang dan juga pasien lebih merasa nyeri seringnya. Tetapi sama baiknya dengan laparoskopi. Jika laparoskopi mempunyai kelebihan yaitu untuk akses lebih minimal sehingga pasien lebih merasa nyaman karena tidak terlalu nyeri. Karena bekas lukanya lebih minimal dan jelas masa rawatnya akan lebih singkat di rumah sakit. Dan kita di Rumah Sakit Islam Yarsis telah menyediakan seluruh fasilitas dan pelayanan utama untuk pasien boleh memilih yang mana saja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami di Rumah Sakit Islam Surakarta Yarsis selalu mengedepankan pelayanan yang paripurna, profesional, dan islami. Jika Anda mengalami gejala seperti yang saya jelaskan tadi, silahkan datang ke poliklinik atau ke instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Islam Yarsis yang buka setiap hari 24 jam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.